Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yoga di sini dalam berbagi trik-trik Microsoft Excel. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan berbagi bagaimana caranya membuat tabel perkalian yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat anak kita, terutama yang masih SD ataupun bagi kita sendiri. Nah, nanti sebelum kita membahas bagaimana cara membuat tabel perkalian itu, nah kita akan membahas apa yang dimaksud dengan absolut dan apa yang dimaksud dengan relatif dalam Microsoft Excel. Nah, absolut dan relatif ini adalah masalah yang sangat basic sekali di dalam Microsoft Excel, jadi kita harus benar-benar memahaminya. Dengan kita memahaminya, masalah absolut dan relatif ini, nanti kita akan mendapat kelancaran ketika kita membuat formula-formula di dalam Microsoft Excel. Ya, sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan bagi sobat-sobat semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih mendapatkan informasi tentang video-video yang bermanfaat dari kami. Sobat semua, sekarang kita buka workbook Microsoft Excel ya. Nah, di sini saya punya tabel perkalian yang sebenarnya ini bukan tabel ya, ini hanya sekedar ring yang diberi border. Nah, tapi kita sebut aja ini tabel. Jadi di tabel perkalian ini, nah tugas kita nanti akan mengisi sel-sel yang kosong ini dengan apa? Dengan perkalian antara kolom dengan row ini. Jadi misalnya di sel L12 ini ya, ini akan kita isi dengan perkalian antara L2 dengan B12. Hasilnya di sini nanti 100. Nah, tentu saja kita bisa mengisinya dengan apa? Dengan mengetik secara manual. Tapi tentu saja itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Gitu kan. Nah, yang perlu kita lakukan agar lebih cepat adalah kita membuat formula kan, di dalam sel-sel yang mau kita isi dengan angka ini. Nah, yang pertama kita buat di sini dulu. Di C3 ini kita buat formula C3 itu sama dengan B3 dikalikan C2. Nah, hasilnya 1 kan. Nah, tentu saja kalau di Microsoft Excel kita bisa mengisi sel yang sebelahnya ini dengan cara apa? Melakukan dragging. Jadi kita bisa drag sel C3 ini ke kanan. Kita drag ke sini. Nah, tapi yang terjadi adalah hasilnya tidak valid kan. Sampai ke kolom D ini masih valid, tapi selanjutnya ini sudah angkanya salah. Harusnya 3 kali 1 itu 3, tapi di sini 6. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Nah, ini karena kalau kita lihat ya, ini saya perbesar. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya. Nih. Di sel C3 ini dia diformulasikan B3 dikalikan C2. B3 kali C3 ya. Kemudian di D3 ya, dia diformulasikan dengan C3 ya. C3 kali D2. Nah, harusnya kan bukan C3 ya, tapi tetap B3. Jadi di sini tetap B3 dikalikan dengan D2 kan. Harusnya seperti itu, harusnya seperti ini. Nah, 2. Di sini juga seperti itu. Ini harusnya apa? Di sini harusnya juga bukan D3 ya. D3 itu kan di sini kan. Nah, di sini harusnya E2 kan. Jadi akan kita kalikan dengan bukan E2 tapi B3. Jadi di sini bukan D3 tapi B2. B3 maaf. Jadi B3 dikalikan dengan E2. Nah, kalau seperti ini hasilnya betul kan. Nah, kenapa terjadi perubahan tadi ya? Jadi kenapa tadi di sini ini sel B3 ini kemudian ketika kita drag ke kanan kemudian di sini berubah tadi menjadi C3. Nah, ini karena kalau di dalam Microsoft Excel rumus ini relatif kan. Nah, penjelasannya gimana tentang relatif dan absolut ini kan.
Nah, kita lihat di sini, di kolom O dan P. Nah, di kolom O ini yang saya warnai biru muda ini akan saya isi dengan angka 1 sampai 5. Nah, kemudian di kolom P ini akan saya buat bahwa P2 ini sama dengan O2. Jadi P2 sama dengan O2 dan tentu saja isinya sama. Kalau saya drag ke bawah, maka hasilnya semuanya sama. Karena apa? Karena di sini P2 ini sama dengan O2. Ketika kita drag ke bawah, maka kemudian apa? Di sini row-nya juga akan berubah menjadi 3, row yang ketiga. Di sini awalnya row yang kedua, ketika saya drag ke bawah berubah jadi 3. Saya drag ke bawah lagi berubah jadi 4. Nah, ini yang namanya relatif. Jadi berubah seperti itu yang namanya relatif. Beda ketika kita menggunakan absolutnya. Jadi kalau absolut itu di dalam istilah kita namanya mengunci, jadi dikunci. Jadi kalau kita mengabsolutkan row atau kolom berarti apa? Row atau kolom itu kita kunci. Nah, kita coba kan. Jadi di sini akan kita coba kunci row-nya ya. Jadi angka 2 ini adalah row. Jadi row-nya itu akan kita kunci. Nah, untuk mengunci atau membuat angka 2 ini menjadi absolut, kita bisa menggunakan dolar, menggunakan karakter dolar. Kita ketikkan dolar atau bisa kita menggunakan shortcut F4. Gitu kan. Nah ini ya, jadi kita kasih dolar di row-nya. Saya oke, kemudian saya tarik ke bawah. Nah maka yang terjadi apa? Angka 2-nya atau row-nya ini terkunci. Nah ini yang namanya absolut. Nah, absolut itu kalau ini yang saya contohkan adalah absolut untuk apa? Untuk row ya. Nah, absolut itu bisa kita pakai juga untuk kolom atau kolom dengan row ya. Jadi bisa yang kita absolutkan itu bisa row saja atau kolom saja atau dua-duanya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa mengabsolutkan row saja, kolom saja atau dua-duanya row dan kolom. Nah, sekarang kita praktekkan di sini. Kita praktekkan di tabel perkalian ini. Kita lihat kan. Jadi di sini, di dalam rumus B3 kali C2 ini, kalau kita tarik ke kanan, maka kemudian jelas B3 ini akan berubah. Ya kan? B3 ini akan berubah. B-nya ketika kita masuk ke kolom D ini akan berubah menjadi C kan. Karena apa? Karena B-nya itu relatif kan. Padahal B-nya itu harus tetap di posisi kolom B kan. Nah, maka di sini B-nya itu harus kita absolutkan. B-nya kita kasih dolar ya. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita coba kita drag. Nah, sekarang hasilnya sudah valid, sudah betul gitu kan. Sudah betul. Sudah betul ya. Jadi 1 kali 1 2, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1 kali 10 10, 1 kali 9 9. Sekarang kita akan coba kita tarik ke bawah ya. Jadi dari C3 ini akan kita coba tarik ke bawah. Dengan tadi rumus menggunakan B-nya ini adalah absolut. Jadi kolom B di sini itu absolut. Kita akan coba tarik ke bawah. Drag. Nah, yang terjadi apa? Error lagi kan. Jadi angkanya tidak valid. Kenapa? Kenapa terjadi seperti ini? Karena di sini apa? Di sini row-nya ini berubah kan. Jadi C2. C2 ini kan pengalinya ya. Jadi C2 ini pengalinya kan. Harusnya kalau kita mau mengisi kolom C4, ya C2 itu tetap di C2 gitu kan, ya kan? Jadi C2 itu tetap di C2. Kalau di sini kan ini berubah jadi C3 ya, bukan 2 lagi. Kalau di sini kan C2. Di sini kan C3 ya. Jadi berubah di sini pengalinya. Padahal kita harus membuat pengali itu tetap di C2 ini. Nah, maka rumusnya ini kita coba kunci ini. Jadi row-nya ini ya, row atau angka 2-nya itu kita kunci. Biar dia posisinya tetap ada di C2. Ya kan? Jadi kita kunci dengan menggunakan absolut. Jadi kita absolutkan. Kita pakai karakter dolar ya.
kita enter. Nah, sekarang kita coba kita tarik ke bawah. Nah, sekarang angkanya sudah valid, sudah bisa mengisi dengan cara melakukan drag ke samping kanan dan ke bawah gitu loh. Nah, sekarang tinggal untuk mengisi sel-sel yang lain, tinggal kita blok, kemudian kita drag ke kanan. Nah, hasilnya sekarang sudah betul, 10 kali 10, 100. Nah, ini hanya salah satu penggunaan dari absolut dan relatif. Dan ini juga hanya salah satu cara untuk mengisi sel yang sifatnya itu dengan menggunakan cross. Jadi melakukan cross antara kolom dengan row. Nah, kita juga bisa menggunakan fasilitas Microsoft Excel yang namanya data table. Nah, itu lebih luar biasa lagi. Dan itu akan kita bahas di video-video yang selanjutnya. Yang kita akan lebih bahas fungsi-fungsi yang lebih menarik lagi, yang nanti akan banyak sekali fungsinya ya. Terima kasih untuk saat ini. Ini dulu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.